kita harus berani berada di track yang lurus, track civil society. Kalau pemerintahannya lurus, mungkin kita pertimbangkan berada di situ. Tapi kalau pemerintahnya bengkok, menang secara curang, maka kewajiban moral kita adalah berada di sisi lain dari pemerintahan sebagai so-called oposisi, sebagai penyeimbang dalam rangka check and balances. Tapi hanya mempertimbangkan konglomerat. Tidak lagi diputuskan di gedung-gedung parlemen dengan perwakilan rakyat, tapi diputuskan di ruang-ruang sempit, bahkan di teritorial tertentu yang menguasai perekonomian. Nah, ini yang kita tidak inginkan. Nangis Soekarno kalau menyaksikan Republik Indonesia menjadi republik perpanjangan dari Republik Rakyat Cina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya sobat semuanya, kita disodorkan oleh sebuah skenario bahwa semua partai politik akan diajak ke dalam pemerintahan seandainya tidak ada perubahan. Sekali lagi, seandainya memang Prabowo Gibran yang dilantik. Ini kita bicara tentang skenario bahwa semua ingin dimasukkan ke dalam pemerintahan. Dan makin menegaskan bahwa partai-partai politik semuanya pragmatis. Tapi ini kan kemauan katakanlah satu pihak. Kita tidak tahu bagaimana partainya. Contoh bagaimana 3 partai itu bersikap, PKB, kemudian PKS, kemudian Nasdem. Memang hanya PKS yang sudah terbukti kuat menjadi oposisi selama 10 tahun atau hampir 10 tahun masa pemerintahan Jokowi. Yang lainnya kan sampai sekarang masih menjadi partai atau bagian dari pemerintahan. Nggak berani juga dia barangkali untuk sakit-sakit Apalagi kalau pemilik partainya pedagang yang membutuhkan resources yang besar untuk bertahan bahkan mengembangkan usahanya. Kita akan lihat ke depan bagaimana siapa yang teruji, siapa yang tidak teruji. Karena begini saudara sekalian, Anda jangan membayangkan bahwa orang yang sudah mengatakan bahwa Prabowo itu sudah selesai dengan dirinya. Belum selesai. Kalau orang yang misalnya mau berkuasa dengan katakanlah segala cara belum selesai dengan dirinya. Yang selesai dengan dirinya adalah orang yang berpikir berkuasa atau tidak berkuasa sama saja sikapnya. Nah, sekarang kita akan lihat dan juga the question is kepada Anies Baswedan. Apakah Anies juga akan tergoda? Saya yakin Anies tidak. Kenapa? Karena Anies tidak membawa perahu partai politik. Sehingga bagi dia gampang untuk mengatakan tidak. Nah, dia tinggal setia kepada civil society, kepada kita semua yang mendukungnya. Jadi bisa jadi keputusannya kalau semua partai diserap, dia bikin partai aja yang baru. Walaupun nanti bisa akan terjebak pada pola yang sama, tapi paling tidak harus ada partai-partai di luar pemerintahan. Kan yang diajak itu kan partai parlemen. Tapi partai di luar pemerintahan kan masih banyak. Karena itu partai di luar pemerintahan lah yang kemudian harus mengkoreksi partai-partai yang ada di parlemen termasuk komponen civil society. Jadi kita jangan khawatir Mas Anies. Tidak perlu khawatir bahwa kita tidak dapat kekuasaan. Anda kan mengatakan bahwa salah satu kelebihan dari politisi itu adalah tidak takut dan tidak sakit kalau menjadi oposisi. Santai aja kan. Santai aja Mas Anies kan. Oke, coba kita bacakan sedikit. Jadi tidak perlu khawatir kalau harus terus menjadi oposisi. Oposisi itu sehat dalam demokrasi Nah, ini kan orang ini kan soal kuasa dan korupsi aja soal uang. Nah, karena itu kita sama-sama teriakin itu.
KPK dan lain sebagainya termasuk juga aparat penegak hukum yang sudah banyak menyimpang dari tugas pokok dan fungsinya ya. Oke, liputan6.com Jakarta, Sudirman Said, ada bisik-bisik seluruh partai akan dimasukkan dalam koalisi pemerintahan. Ketua Institusi Harkat Negeri IHN Sudirman Said mengaku mendengar akan ada skenario agar seluruh partai politik parpol dijadikan satu koalisi besar di pemerintahan ke depan. Hal ini disampaikan Sudirman dalam diskusi publik bertajuk Rethinking Indonesia, pemilu terburuk dalam sejarah Indonesia, akankah kita terpuruk? Di Grand Wijaya Room Hotel Grandika Iskandar Shah, Kebayoran Baru, Jakarta. Bahkan sudah ada yang bisik-bisik sudah seluruh partai dimasukkan saja dalam koalisi besar permanen jangka panjang. Tinggal 1 atau 2 ditinggalkan di luar pemerintahan ini, kata Sudirman. PKS yang ditinggalkan. Sudirman menilai skenario tersebut sebagai itikat buruk yang mengancam demokrasi. Selain itu dia memandang skenario menyatukan parpol dalam suatu koalisi besar pemerintahan sebagai jebakan. Ini suatu itikat yang sangat buruk yang akan membuat kita semakin terjebak, ujar Sudirman. Berkah bagi elit. Menurut Sudirman, elit parpol yang tengah berada dalam pemerintahan saat ini bakal menganggap skenario ini sebagai berkah. Sebab kata dia tergiur untuk melanggengkan kekuasaan. Ya, memang bagi elit yang sekarang dalam kekuasaan dan mungkin juga akan melanjutkan bagi mereka satu berkah karena keleluasaannya akan berlanjut. Karena kata Sudirman, ya. Keadilan sosial terancam. Sudirman menyebut skenario semacam ini bakal menghilangkan peran utama pemerintah untuk membereskan persoalan rakyat. Semisal kata dia untuk mewujudkan keadilan sosial. Tapi karena PR pekerjaan rumah kita adalah soal keadilan sosial, soal penegakan hukum, maka hal-hal yang jadi PR kita tidak akan bisa diselesaikan, ungkap dia. Ya, sobat era sekalian, memang berkuasa itu enak ya. Berkuasa itu nikmat, berkuasa itu aman. Berkuasa itu tidak dipenjarakan, kecuali kalau Anda korupsi dan kemudian Anda sial ya. Tapi kalau Anda tidak korupsi ya, maka berkuasa itu menjadi sebuah kenikmatan. Ya, berkorupsi juga jadi sebuah kenikmatan. Tetapi sekali lagi sobat era sekalian, kita harus berani berada di track yang lurus, track civil society. Kalau pemerintahannya lurus, mungkin kita pertimbangkan berada di situ. Tapi kalau pemerintahannya bengkok, menang secara curang, maka kewajiban moral kita adalah berada di sisi lain dari pemerintahan sebagai ya so-called oposisi, sebagai penyeimbang dalam rangka check and balances. Let's say semua partai politik di parlemen pendukung pemerintahan, yang ditinggalkan cuma 1-2 partai saja. Misal yang ditinggalkan adalah PKS. Dan it could be possible PDIP yang ditinggalkan misalnya karena tidak cocok dengan Jokowi misal. Maka partai lain akan menjadi partai pemerintahan. Nah, kita dukung sikap-sikap oposisional sepanjang memang pemerintah keliru, pemerintah salah. Tapi kalau seandainya kebijakannya benar, ya kita iyakan. Tapi kalau kebijakannya salah, kita kritik habis. Tapi ada agenda besar yang harus tetap kita kritik. Misalnya, sejauh mana pemerintahan itu mau memberantas korupsi. Itu yang paling penting. Sejauh mana pemerintahan itu mau menyelamatkan negeri ini dari cawe-cawe asing. Sejauh mana IKN itu untuk rakyat Indonesia bukan untuk rakyat Republik Rakyat Cina misalnya. Nah, itu membutuhkan sebuah energi, sebuah kekritisan tersendiri. Jadi kita tidak boleh diam menghadapi pengkhianat-pengkhianat bangsa yang berkuasa. Kelihatannya heroik, patriotisme, tapi sesungguhnya menjual negara ini ke pihak lain. Bahkan keputusan-keputusan negeri tidak lagi mempertimbangkan rakyat, tapi hanya mempertimbangkan konglomerat. Tidak lagi diputuskan di gedung-gedung parlemen dengan perwakilan rakyat, tapi diputuskan di ruang-ruang sempit. Bahkan di teritorial tertentu yang menguasai perekonomian. Nah, ini yang kita tidak inginkan. Nangis Soekarno kalau menyaksikan Republik Indonesia menjadi republik perpanjangan dari Republik Rakyat Cina. Ya, kita tidak ingin. Perpanjangan dari negara manapun kita tidak ingin. Kita ingin berdaulat. Jadi kita ingin ingatkan lagi Trisakti yang saya kira tidak akan dipahami oleh Jokowi. Berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi, berkepribadian secara kebudayaan. Jadi sahabat sekalian, kalau sinyalemen itu betul, ya maka itu tantangan bagi kita civil society untuk tidak menjadi bagian dari
pemerintahan, tapi menjadi bagian dari sebuah gerakan masyarakat yang lurus. Yang mungkin kata teman saya, si MQ itu naif. Naif tidak apa-apa. Toh kenaifan itu kadang-kadang kita butuhkan ya untuk berjuang. Kalau dulu pejuang-pejuang Republik itu tidak naif tentang cita-cita kemerdekaan, kita tidak akan merdeka. Kalaupun kemudian cita-cita itu tidak bisa terlaksana ketika kita hidup, ya mudah-mudahan ganjarannya di akhirat. Selalu begitu kita hidup. Apalah ya, usia juga sudah 50 tahun ke atas. Apa yang Anda inginkan dari usia yang sudah 50 tahun ke atas, kecuali Anda barangkali mengambil amal sebanyak-banyaknya dan berbuat baik bagi Republik ini. Bukan sebaliknya makin serakah, makin rakus mengeruk harta kekayaan. Tapi ini juga berlaku bagi politikus-politikus muda yang barangkali Anda mendapatkan kekuasaan di usia yang sangat muda, 20-an tahun, 30-an tahun dan lain sebagainya. Ya, Anda diminta menjadi pemimpin-pemimpin muda yang berdedikasi dan bertanggung jawab. Bukan pemimpin muda yang korup, yang kemudian datang di klub-klub politisi yang berduit, ya, di klub-klub politisi yang membawa Rubicon, di klub-klub politisi yang menggapai kekuasaan dengan menyebarkan amplop, money politics, ya. Tetapi kita inginkan pemimpin-pemimpin muda yang berkomitmen, yang sekelas, konsistennya seperti Hatta, seperti Agus Salim, ya. Orang seperti Natsir, orang-orang yang sederhana tapi punya komitmen kebangsaan yang kuat. Nah, kita inginkan orang-orang seperti itu, bukan yang burung merak, yang kemudian pamer-pamer harta kekayaan, padahal kita tahu seharusnya Anda tidak boleh lebih kaya ketika menjadi anggota DPR. Karena kalau Anda lebih kaya menjadi anggota DPR, artinya Anda maling uang negara kan, menjadikan APBN sebagai bancaan, ya, menjadikan jabatan DPR sebagai lahan untuk mencari konsesi kan, atau menggait businessman untuk menjadi skenario Alibaba, ya, Ali dan Baba. Jadi saudara sekalian, kita membutuhkan sebuah pemikiran revolusioner, rethinking tentang Indonesia. Indonesia mau dibawa kemana? Apakah Indonesia ini masih hadir untuk kesejahteraan rakyat atau keadilan sosial? Apakah Indonesia hadir hanya untuk segelintir konglomerat dan para elit yang berkuasa di Jakarta? Jadi kalau kalian nanti ada perpindahan IKN, pergilah kalian ke IKN sana ya. Biarkanlah rakyat Indonesia di sini tetap di Jakarta dengan kekritisannya. Saya kira tidak mau juga mereka ya dilempar ke IKN. Ya. Paling menjadikan IKN sebagai tempat omon-omon, setelah itu Anda balik ke Jakarta semuanya. Ya, saudara sekalian, kita lihat ke depan bagaimana negara ini ya. Bagaimana nanti kabinet dibangun. Itu saja saudara sekalian. Mudah-mudahan Republik ini akan lebih baik dan Anies Baswedan tetap menjadi pemimpin kita di civil society dengan atau tanpa jabatan. Perubahan tetap digaungkan, bukan omon-omon doang ya. Dan insya Allah Indonesia akan lebih baik ke depan. Dan Indonesia menjadi sarana dari keikhlasan keridhaan Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren jadas. Saya ingin buka dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam saudara kita semua yang saya hormati. Senior kita semua, Mas Jarod, Mas Sandra, Mas Sayap katanya kurang sehat. Tapi di sini banyak sekali pembicara, jadi nanti kita tidak bicara juga. Ada Pak Sumatera, Mas Hafnul Khairon, ada Mas Runtonga, ada Mat Jumbur dan lain-lain. Saya ditugasi untuk membuka sedikit ya, memberikan satu pandangan soal berkaitan dengan kepemimpinan nanti. Jadi sekarang akan beredar satu video yang berisi analisisnya Farid Zakaria. Farid Zakaria tiap minggu malam punya program namanya CBS di CNN. Salah satu cuplikannya adalah membahas demokrasi kita sekarang ini dan penuh dengan atribut negatif ya. Di sana disebut immorality, disebut elit, nepotisme yang luar biasa. Kemudian presiden kita disebut sebagai master of corruption dan lain-lain.
Nah, saya ingin membuka dengan satu pandangan bahwa saya percaya bahwa leadership does matter. Kepemimpinan itu yang membedakan apakah suatu institusi itu bisa maju atau tidak, merah hitamnya satu bangsa, satu negara, maju mundurnya satu institusi. Sebagai contoh, kalau kita selalu mengulang-ulang Singapura sebagai little dot in Asia gitu, tapi di bawah Lee Kuan Yew bisa menjadi negara yang sangat berwibawa karena cara mengelolanya. Tapi banyak sekali negara-negara yang ukurannya besar, rakyatnya, penduduknya banyak, resourcenya juga luar biasa, tapi tetap tidak dihitung dalam percaturan. Itu karena kepemimpinan. Pada waktu COVID kita mengenal seorang Perdana Menteri namanya Jacinda Ardern dari New Zealand ya, yang belakangan mundur karena alasannya sangat simpel. Dia merasa bahwa untuk berperan sebagai pemimpin negara secara total, maka tidak lagi orang tuh punya waktu untuk dirinya sendiri. Dan setelah berpikir, katanya lama, saya waktunya untuk berhenti dari posisi ini karena saya berencana mau berkeluarga. Jadi karena dia mau menikah, mau punya anak, maka merasa tidak sepenuhnya waktu dan pikirannya bisa buat negara, maka dia tidak ada alasan lain kecuali mundur dari posisinya. Ini beberapa contoh bahwa betapa tingginya faktor etik bila kita yang mengendali satu kepemimpinan yang paripurna dalam suatu negara ini. Ada satu riset bahwa makin tinggi posisi pemimpin itu, yang mengaturnya bukan lagi aturan yang rigid. Ini saya orang manajemen, jadi kalau pekerja paling bawah itu yang mengatur SOP yang rigid, standar operating procedure, kayak cookbook, kayak buku masak gitu ya. Kemudian begitu ke manajemen menengah mungkin sudah lihat policy atau kebijakan-kebijakan. Tapi begitu jadi top management, you are the policy, you are the rule, you are the regulation. Karena Anda bisa menulisnya sendiri sesuai dengan kemauan. Karena itu pada tingkat paling tinggi yang mengatur atau meregulate atau mengguide seorang pemimpin adalah etik. Bila seorang pemimpin level paling tinggi, top management atau top leader itu berpikirnya sangat legalistik, ini sesuatu yang berbahaya karena sudah pasti orang-orang itu siapapun dimanapun, apakah di perusahaan, apakah di kabupaten, di negara, pasti berpikirnya bagaimana saya bikin ruling yang sesuai dengan kebutuhan atau kemauannya atau interestnya sendiri. Dan ini yang sedang terjadi di antara kita. Jadi bukan lagi nubruk hukum, tapi bahkan etik pun sudah diabaikan, sudah disebut dengan ndasmu segala macam, kira-kira gitu kan. Jadi teman-teman sekalian, kita dalam masa yang sangat mencemaskan. Sebab hari ini seperti sudah tidak ada rem lagi. Dalam waktu 9 tahun atau menuju 10 tahun ini, kita menyaksikan, mengalami, saya kira sharing dengan pandangan-pandangan pada pembicara yang lain, mengalami proses pelumpuhan, pelemahan instrumen kontrol dalam bentuk apapun. Parlemen tidak berfungsi dengan baik, BPK-nya sangat politis sebagai supreme audit body gitu ya. Bahkan yang namanya the guardian of constitution, MK pun dilumpuhkan begitu rupa dengan berbagai cara. KPK sudah lama diprotoli. Jadi ibaratnya sedang menyetir mobil itu, kita jalan ngebut luar biasa, tapi seluruh instrumen pengendali, instrumen kontrol diprotoli, dilumpuhkan, speedometer dimatikan, remnya dicopot juga. Kalau kita tidak hati-hati melewati ini semua, kita bisa masuk dalam tahap satu kerusakan yang bisa disebut unfixable, tidak bisa lagi diperbaiki.
atau kalaupun bisa diperbaiki akan perlu waktu lama sekali. Kalau boleh mengutip teorinya Cak Nur almarhum, Cak Nur punya pandangan siklus 20 tahun Indonesia kita ya. Jadi 1908 itu masa pertama sadar sebagai bangsa, maka ada kebangkitan nasional. Kemudian 20 tahun berikutnya 1928 itu kesadaran bersatu, ada Sumpah Pemuda. Kurang lebih 20 tahun kemudian 1945 itu muncul kesadaran bernegara. Kita menyatakan kemerdekaan, membuat negara namanya Indonesia. Dalam waktu 20 tahun berikutnya, karena Bung Karno sangat flamboyan gitu ya, kemudian sangat hebat dalam membangun kebanggaan kita sebagai bangsa, tapi lupa pada pembangunan ekonomi, kesejahteraan segala macam, maka 1965 masuk ke era baru yang boleh disebut sebagai kesadaran membangun. Nah, Pak Harto dengan sebutan sebagai Bapak Pembangunan atau membawa faham pembangunanisme, developmentalis, berhasil menaikkan ekonomi kesejahteraan kita begitu rupa, tapi lupa demokrasi. Maka 1998 muncul kesadaran baru, kesadaran berdemokrasi. Sebetulnya secara siklus ini kita sedang mengalami sesuatu yang baik, tapi di tangan orang yang masuk ke dalam kekuasaan yang disebut sebagai orang biasa, tapi masuk ke dalam demokrasi, memperoleh posisi paling tinggi, ini kelihatannya seperti tidak tahan, barangkali karena biasanya, sehingga tidak paham bahwa mana kekuasaan itu bukan hanya soal diskresi, tapi juga soal tanggung jawab, bahwa yang berkuasa betul memperoleh keleluasaan sehingga bisa berbuat apa saja, tapi ada tanggung jawab juga yang kemudian sekarang sedang dalam ujian. Apakah kekuasaan itu bisa dipertanggungjawabkan atau tidak? Dan saya betul-betul khawatir apakah masa-masa ini, hari-hari ini akan menjadi siklus 20 tahunan yang membalik keadaan, atau bertambah 20 tahun lagi keadaan seperti ini, sehingga kerusakan akan terjadi terus-menerus dalam waktu 20 tahun ke depan. Katanya nih visi-visi di luar sudah ada yang membuat skenario bahwa keadaan ini akan berlangsung selama 20-25 tahun. Bahkan sudah mulai ada bisik-bisik, sudah seluruh partai dimasukkan ke dalam satu koalisi besar, permanen, jangka panjang, tinggal satu atau dua ditinggalkan di luar itu. Ini satu etikat yang sangat buruk yang akan membuat kita makin terjebak, yang saya sebut tadi, bisa masuk dalam kategori unfixable, tidak bisa diperbaiki. Ya memang bagi elit yang sekarang sedang dalam kekuasaan dan mungkin juga akan melanjutkan, bagi mereka satu berkah karena keleluasannya akan berlanjut, tetapi karena PR kita adalah soal gap, soal keadilan sosial, soal penegakan hukum, maka hal-hal yang menjadi PR kita tidak akan bisa diselesaikan. Nah karena itu sebagai poin terakhir saya ingin menyampaikan, andalan kita barangkali tinggal pada masyarakat sipil sebagai last resort dari bagaimana menjaga demokrasi ini bisa berjalan. Tadi sudah dikatakan oleh moderator kita, hari ini saya mungkin sedang siap-siap bergeser ke tengah gitu ya. Kan kemarin kita membela 01, barangkali juga ada yang membela 03 atau 02, silahkan saja. Tapi rasanya kita mesti kembali mengorganisir kekuatan masyarakat sipil. Karena sejak lama, baik itu perubahan di 1965, 98, itu andalannya bukan partai politik. Partai politik itu bukan produsen demokrasi, dia adalah konsumen demokrasi. Begitu terjadi satu proses perubahan, mereka masuk sebagai pengguna gitu. Nah kita rasanya ini waktu hari yang baik untuk kembali mengonsolidasikan kekuatan, dan mungkin kalau kita basisnya adalah etik, moral, pengetahuan, sains, sebetulnya stok kelas menengah yang mengalami pengentasan itu sudah cukup besar dibanding 20 tahun lalu. Nah, hanya sayangnya dalam 10 tahun ini kebijakan-kebijakan negara ini tidak terlalu pro pada sains, bahkan dikatakan anti sains, anti etik.
tidak terlalu berat. Nah, karena itu waktunya barangkali kita mengatakan itu kembali. Memang akan perlu waktu lama, tapi bila kita tidak melakukannya maka kerusakan akan makin dalam dan tadi sampai pada tahap yang mungkin sulit diperbaiki. Nah, saya kira menjahit berbagai warna untuk kembali menyatukan kekuatan itu menjadi PR kita sekarang ini, dan mudah-mudahan hari-hari ke depan akan muncul banyak sekali inisiatif yang makin saling memperkuat. Mungkin itu sebagai pengantar sedikit, saya kembalikan pada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zulman Said atas pengantarnya yang menggugah kita semua